Ya, setelah saya cek ternyata ini Redmi 5A ya. Dan ini saya dapatkan di harga 15.000 guys. Jika kita lihat ini penampakannya, wow, amazing. Ya, kita akan berusaha ya. Saya tidak tahu persis apakah masih bisa diselamatkan. Ya, saya buka semua baut-bautnya ya. Jadi untuk di HP bangkai kita tidak bisa berharap lebih ya. Artinya jika tidak bisa diselamatkan, keuntungan yang lain adalah kita masih punya komponen ya, seperti IC yang tertanam di mesin, lalu di komponen yang lain yang mungkin suatu saat kita butuhkan. Oke, ini saya lepas satu-satu bautnya. Ya, jadi saya tidak tahu persis ya ini kenapa awalnya karena ya HP rongsokan ya. Jika kita lihat, kita perhatiin ya, untuk di fisik dan body itu memang memprihatinkan banget ya. Dan ini mungkin sudah sekian lama terbengkalai. Namun kalau untuk di Redmi 5A ini kategori HP yang belum lama ya, artinya tidak termasuk jadul. Jadi ya mungkin masih tahap setahun atau 2 tahun kurang ya untuk kerusakan. Ya, untuk mempercepat pembukaan baut yang berkarat biasa saya tambahin dengan air thinner. Nah, ini sudah kebuka guys. Dan bisa diperhatiin ya untuk bagian mesin. Ya, jadi banyak sekali korosi ya. Jadi mungkin ini pernah juga masuk air ataupun memang HP-nya dulu masuk air ya. Jika diperhatiin dari secara fisik ya, itu banyak endapan korosi. Dan saat saya buka angkat mesinnya agak susah guys. Ya, ini sudah hampir terbuka. Ya, ini sudah saya angkat ya. Wow, Masya Allah guys, mesinnya bisa diperhatiin sampai terjadi korosi ya. Jadi korosi ini sangat mempengaruhi kinerja komponen. Ya, ini saya akan buka untuk mesin bawah ya. Dan mesin bawah ini wow. Ya, jadi seperti ini ya keadaannya. Ya, untuk kasus korosi atau mesin yang sudah lama terbengkalai, yang perlu kita lakukan adalah bersihkan dulu ya. Area mesin bersihkan. Dan untuk kasus yang berat, biasa saya rendam ya dengan air thinner. Saya tuangin air thinner, lalu sambil disikat-sikat ya. Ya, bisa diperhatiin IC powernya tuh masih ada busa anti panasnya ya. Nah, ini saya percepat guys. Nah, ini speed 8 kali, jadi suara motor tuh kayak balapan ya. Oke, sikat hingga bersih ya. Lalu setelah sikat, biarkan kurang lebih 1 jam. Oke, ini sudah 1 jaman. Lalu saya sikat kembali. Jadi tujuannya supaya korosi itu
hilang ya, ataupun rontok. Yang perlu dipahami ya, untuk kasus korosi, biasanya jika kita bersihkan dengan thinner bisa memperbaiki keadaan, atau bila apes bisa memperburuk keadaan. Jadi seperti apa itu maksudnya? Jadi begini, mungkin di saat korosi HP itu bisa normal, tapi di saat kita bersihkan lalu sampai bersih, justru HP mati total. Itu yang sering saya temui ya. Namun ya tidak semua. Justru seharusnya memang perlu kita bersihkan total, sehingga kita tahu kalaupun mati itu penyebabnya di mana. Nah, ini sudah saya bersihkan, lalu sudah terlihat kering ya, tapi masih ada sisa-sisa kerak-kerak putih. Ya, jadi fokus di area yang memang masih ada korosi ya. Padahal ini sudah saya rendam sekitar 1 jam. Ya, ini harus dibersihkan total. Dan kita juga secara fisik ya, kita lihat tadi bodi LCD itu tidak bisa diharapkan lagi. Ya, untuk tahapan selanjutnya, sebelum saya cek mesin, biasa yang saya lakukan tuh rehot IC power. Karena di sebuah komponen mesin, yang paling utama itu IC power ya. Di dalam IC power itu banyak mengandung jalur VBAT. Dan jalur VBAT itu sangat rawan kena air. Itulah mengapa sebelum saya cek, saya akan rehot dulu IC powernya, supaya di bagian kaki yang ada di IC yang sudah kemasukan air itu akan menyatu kembali ya. Ya, walaupun nanti akhirnya setelah kita rehot, tetapi hasil juga tidak ada hasilnya atau tidak normal, ya berarti memang kemungkinan IC powernya yang rusak ya. Ya, ini sudah saya tutupi untuk bagian CPU lalu MMC ya. Tapi yang terutama tuh di bagian CPU, karena CPU ini rawan kena panas ya, jadi sebisa mungkin kita lindungi. Ya, ini saya rehot di setelan blower tuh anginnya 3, lalu panasnya 4. Rehot sampai dia tuh betul-betul mendidih. Boleh digoyang ataupun tidak ya. Jadi untuk tahapan pertama ini tidak saya goyang sama sekali. Saya hanya rehot ya. Ya, setelah itu tunggu proses pendinginannya. Ya, sambil nunggu dingin, saya akan fokus di bagian baliknya ya. Saya akan sikat kembali untuk bagian WTR, ICPA, RF ya. Karena di bagian IC itu mengandung jalur VBAT. Artinya kita mesti fokus ya untuk di jalur VBAT kita bersihkan. Lalu setelah dingin di IC power, setelah rehot ya kita tambahin atau kita bersihkan dengan air thinner. Ya, ini saya lepas dulu untuk pelindungnya. Pelindung itu saya gunakan aluminium foil ya. Saya dapatkan di pasar tradisional, biasanya yang jual cemiti-cemiti, tambal panci. Nah, itu ada itu biasanya. Oke, ini sudah, saya rasa sudah dingin dan saya akan cek apakah mesin konslet atau tidak. Nah, ini normalnya jarum naik ya. Jika dibalik, haram hukumnya naik.
Oke, tidak naik ya, berarti mesin aman, tidak konslet. Oke, wah ini tidak bisa diharapkan lagi guys. Mungkin untuk tombol volume power ini masih bisa lah. Kalau untuk frame LCD itu udah nggak bisa. Ya ini untuk tombol power plus volume saya akan bersihkan ya, karena saya akan cek mesin dengan power supply. Nah ini baterai baru guys, saya akan ikuti petunjuk dari baterai, positif sebelah mana, negatif sebelah mana. Lalu saya akan cari jalur VBAT-nya atau pin bagian positifnya. Tujuannya kita akan solderkan dengan timah gulung ya, lalu untuk ngecek kondisi mesin lewat power supply. Ya ini sudah saya solderkan, pastikan kuat ya. Wah merodol guys. Solder kembali, jadi pastikan kuat ya untuk jemperannya. Ya ini sudah, saya rasa sudah kuat. Ya kita masuk ke power supply ya, sambungkan kabel negatif itu ke kaleng, jepit saja, lalu yang bagian positif kita sambungkan ke jemperan timah yang sudah kita bikin. Nah itu kan jarum diam tidak konslet. Oh saya tekan tombol power guys, alhamdulillah dia naik lalu goyang-goyang. Wow amazing, ini indikasi HP normal guys. Wow. Oke, setelah kita cek ternyata dia konsumsi arusnya normal. Dan wah ini kalau sudah konsumsi arus normal biasanya itu ya normal ya, kita tinggal cek dengan LCD. Nah ini saya lepas ya, karena sudah dipastikan konsumsi arusnya normal. Dan saya akan ambilkan frame plus LCD ya. Jadi saya itu punya yang sudah siap, dan ini memang bekas copotan ya untuk frame LCD ini, untuk ngecek apakah ini normal dan baik-baik saja. Karena jika kita lihat apa tadi kondisinya itu sangat memprihatinkan ya. Tapi setelah dilakukan pembersihan, lalu kita rendam dengan thinner, lalu di rehot IC powernya, berdasarkan power supply itu konsumsi arusnya normal. Oke, kita nyalakan. Nah ini mesin bawahnya tidak terpasang ya, tidak saya pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Mantap jiwa, mempesona. Wow. Wah ini nggak bisa diharap lagi guys, karena memang body semua ini wah nggak layak lagi lah ya. Kita tunggu apakah dia bisa nampil ke menu ya. Jadi ini kemungkinan dulu nggak tahu ya ini rusaknya apa, tapi yang jelas setelah dilakukan rehot IC power ini normal kembali ya, hingga dia nyala. Wah kok mati, wah mati guys. Oke, mungkin baterainya saya coba cas ya. Ya, saya coba cas. Alhamdulillah muncul logo Mi. Oh ya betul guys, baterainya tidak kuat. Baterainya nggak kuat guys. Padahal ini baru nih baterainya. Ya kita tunggu saja ya, sambil dicas. Nah ini wah ini tulangan framenya ini kayaknya bengkong, jadi nggak saya gunakan. Untung saya punya stok tulangan frame plus LCD ya, jadi bisa langsung. Karena ini bekasan dulu, mesin rusak ya, tapi frame LCD nya masih bagus. Nah ini sudah nambah ya 2%, saya nyalakan. Ya mudah-mudahan bisa nampil ke menu ya. Ini kameranya juga wah seperti ini guys.
betul-betul ini memang. Tapi intinya sudah puas ya, istilahnya ini bisa nyala, artinya itu seperti MMC ataupun komponen yang lain. Wow guys, alhamdulillah guys, muncul gambar anak-anak. Wah ini lagi, wah muncul gambar headset guys. Ya mungkin faktor apa ya, karena memang HP rongsokan ya, jadi tingkat korosinya itu sangat memprihatinkan. Dan muncul logo headset, dan ini tadi belum saya pasang ya untuk fleksibel konektor touchscreen-nya, jadi belum bisa nyoba ya. Nah ini saya akan coba copot dulu mesin, lalu kita fokus karena dia muncul mode headset. Jadi untuk mode headset itu biasa yang berpengaruh di dioda ya. Nah ini saya bersihkan. Biasanya yang berperan penting itu di sini. Ini dioda ini ya. Ini untuk headset. Dan ini saya bersihkan. Jika ini masih tetap, solusinya buang diodanya. Itu biasanya down ya. Tapi tidak saya lakukan dulu. Saya akan coba bersihkan dulu. Lalu untuk di jack audionya atau di plug in-nya, kita pancing dengan kabel seperti ini ya, kabel jack ataupun dari headset, supaya kotoran atau apapun itu bisa bersih ya. Oke, lalu saya pasang kembali. Jadi ya seperti ini ya, kalau HP rongsokan, sembuh satu muncul lagi. Oke, saya nyalakan ya. Sambil saya cas, 11%. Wah ini nggak beres guys, melonjaknya terlalu tinggi untuk presentase baterainya. Oke, nggak tahu ya, mungkin baterai, karena baterai yang biasa yang saya gunakan ini baterai baru, walaupun baru tapi yang murahan ya. Ya ini sambil kita tunggu, sudah saya nyalakan, dan apakah masih muncul mode headset. Wow, masih muncul guys. Kayaknya memang perlu dibuang untuk diodanya. Oke lah, saya akan coba dulu touchscreen-nya. Ya untuk touchscreen nggak masalah, tapi sedikit loncat-loncat ya. Masih lompat-lompat touchscreen-nya. Wah, saya padahal mau cek galeri nih. Oke, kita cek ya untuk bagian SMS. Sebetulnya mulai kapan ini rusaknya? Wah, ini touchscreen-nya lompat-lompat guys. Ya, bisa diperhatiin ya. Bulan Agustus, oh berarti baru aja ya. Tapi kok kondisinya seperti ini? Oh bukan guys, 2019. Saya salah lihat. Berarti Agustus 2019. Berarti setahun ya. Saya pikir tahun ini. Ya jelas ya, itu masuk akal kalau Agustus bulan ini kok sampai penampakan seperti ini. Oke lah, mungkin lanjut ke part 2 ya. Sementara ini dulu, dan mudah-mudahan bisa menghibur. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.